Miss berdoa kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat, selalu bersukacita di dalam Tuhan menjalani hari-hari kalian. Hari ini kita kembali masuk dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Namun sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Siapkan hati dan pikiran kalian, lipat tangan, tutup mata, berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan berikan perlindungan yang sempurna di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar. Berikanlah kami hikmat-Mu agar dapat memahami materi pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Miss akan putarkan sebuah video. Kalian perhatikan baik-baik videonya ya. Nice shoes, where'd you get them from? Yes, shoes. Where'd you get them from? Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Yes! Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Kalau kita melihat kehidupan orang lain, kadang-kadang kita
kita jadi mengeluh, tidak bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita merasa hidup kita penuh kekurangan dan keterbatasan daripada orang lain. Padahal, di dalam berbagai kekurangan kita, keterbatasan kita, masih banyak yang perlu kita syukuri. Walaupun kita lihat orang lain lebih dari kita. Seperti halnya dalam video yang sudah kita lihat bersama tadi. Anak yang mempunyai sepatu rusak begitu menginginkan menjadi anak yang dia lihat sepatunya bagus. Padahal dia tidak tahu kalau anak yang sepatunya bagus tadi juga memiliki kekurangan, tidak bisa berjalan dan harus menggunakan kursi roda, membutuhkan bantuan orang lain. Seharusnya meskipun sepatunya rusak, anak tadi harus bersyukur karena masih bisa berlari, masih bisa bermain, berjalan sendiri tanpa harus menunggu bantuan dari orang lain untuk mendorong kursi rodanya. Mari sekarang kita belajar dari firman Tuhan. Silahkan kalian siapkan Alkitabnya, kemudian buka Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan 21. Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Oke, sudah selesai ya membacanya? Dari pembacaan Alkitab kita hari ini, di situ dikisahkan mengenai umat Israel. Ada apa dengan umat Israel? Ya, mereka bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka dari penindasan orang-orang Mesir. Pada awalnya, umat Israel ini sudah merasa putus asa. Mereka merasa tidak mampu lagi, merasa ketakutan. Dan bahkan ketika sampai di tepi laut Tiberau, mereka merasa hidup mereka sudah berakhir, sudah tamat riwayatnya. Tapi ternyata Allah menolong mereka. Tuhan menyelamatkan mereka. Dari video yang sudah kita lihat bersama tadi, dari bacaan firman Tuhan tadi, dapatkah sekarang kalian menjawab pertanyaan, mengapa kita harus selalu bersyukur? Ya, mengapa kita harus selalu bersyukur? Karena Tuhan Yesus selalu hadir, selalu ada di dalam kehidupan kita. Baik kita dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit atau terpuruk sekalipun, Tuhan selalu menyertai kita. Jadi, kita tidak perlu selalu mengeluh atau memikirkan hal-hal susah, karena itulah yang akan membuat kita lupa bersyukur. Kita lupa bahwa Tuhan juga punya banyak kebaikan untuk kita. Kita hanya perlu mengingat kebaikan-kebaikan apa yang sudah Tuhan berikan. Misalnya, kalian bisa sekolah, itu juga karena Tuhan Yesus. Kalian bisa melewati banyak hal bersama teman-teman, bersama keluarga, itu juga karena Tuhan Yesus. Bersyukur akan membuat kita bahagia, karena hati kita akan menjadi tenang. Bagaimana cara kita bersyukur? Yang pertama, kita bisa bersyukur dengan berdoa, mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus, atau dengan puji-pujian pada Tuhan. Selain itu, kita juga dapat bersyukur dengan hati dan perbuatan, yaitu dengan menghindari perbuatan atau perilaku buruk. Menghindari kata-kata kotor,
dan melakukan hal-hal seperti yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita melakukan perbuatan seperti yang dikehendaki Tuhan, Tuhan juga akan senang. Tuhan akan senang karena anak-anak melakukan apa yang sudah Dia kehendaki. Bersyukur juga berarti pengharapan dan kekuatan. Dengan selalu bersyukur, kita menjadi percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Itu berarti iman kita akan semakin diteguhkan, dan kita akan dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi di hari-hari kita, di hari sekarang ataupun di masa depan. Berbeda dengan orang yang selalu mengeluh, yang tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, yang dia ingat hanya hidupnya selalu susah, hanya yang sulit-sulit. Nah, maka hidup yang penuh dengan pesimis seperti itu nanti akan susah untuk menghadapi hari depan. Nah, sudahkah kita bersyukur hari ini? Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga kita menjadi pribadi, menjadi anak-anak Allah yang mampu senantiasa bersyukur dalam segala hal, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.